Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk surat. Ayo, siapa yang tahu ada berapa banyak bentuk-bentuk surat? Iya, banyak ya. Ada banyak sekali bentuk-bentuk surat. Nah, kita akan mempelajari beberapa saja dari bentuk-bentuk surat tersebut. Yuk, kita mulai. Ya, sudah terlihat. Pertama kita akan mempelajari bentuk-bentuk surat. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa teman-teman di sini mampu mengetahui bentuk-bentuk surat. Bentuk surat adalah pola atau patron sebuah surat yang ditentukan oleh layout bagian-bagian surat. Penempatan bagian-bagian surat pada posisi tertentu akan membentuk model atau style tertentu pula. Kenapa sih kita wajib tahu mengenai bentuk-bentuk surat? 3 alasan bentuk surat menjadi sebuah masalah. Yang pertama adalah bentuk surat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk surat asing, terutama warisan Belanda. Belakangan ini masuk surat dalam berbagai bentuk dari Inggris dan Amerika, sehingga menjadi banyak sekali ya model-model dari bentuk surat tersebut. Selanjutnya adalah kalangan koresponden di Indonesia berpendapat bahwa bentuk surat pada setiap organisasi berbeda, tergantung pada kebiasaan dan peraturan instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat tersebut. Selanjutnya adalah akibat dari 2 alasan tersebut, maka bentuk surat menjadi beraneka ragam, sehingga tidak tahu secara pasti berapa jumlah bentuk surat yang dipakai di Indonesia sekarang ini. Yuk kita lihat bentuk apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan melihat bentuk surat berjudul dan berperihal. Ya, untuk yang berperihal, surat-suratnya biasanya memiliki notasi atau kata perihal dan tidak mempunyai judul. Nah, sedangkan surat yang berjudul biasanya tidak mempunyai perihal. Kenapa tidak mempunyai perihal? Karena perihal tersebut sudah masuk di dalam judul surat tersebut. Nah, ini adalah secara garis besar dan utamanya bahwa surat ini terbagi menjadi 2, yaitu surat berperihal dan surat berjudul. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai surat berperihal terlebih dahulu. Ya, sebelumnya saya akan memberikan contoh surat berjudul. Nah, ini adalah contoh dari surat berjudul ya. Jadi ini yang disebut dengan judul ya, surat tugas. Nah, itu merupakan surat berjudul karena ada judulnya di atas sana. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai surat berperihal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai 3 bentuk dari bentuk surat. Yang pertama ada apa ya? Yang pertama adalah bentuk varian resmi. Ya, yang kedua adalah bentuk lurus. Dan yang ketiga adalah bentuk bertakuk atau lekuk.
Nah, bentuk resmi itu ada dua, yaitu Indonesia Lama atau Official Style dan Resmi Indonesia Baru atau New Official Style. Di bentuk lurus ada apa saja? Ada bentuk lurus penuh, betul? Atau disebut dengan full block style. Kemudian ada bentuk lurus atau block style. Dan yang berikutnya adalah bentuk setengah lurus atau semi block style. Dan untuk surat bertakuk atau lekuk ada indented style atau bentuk bertakuk atau bentuk lekuk itu sendiri. Kemudian ada hanging paragraph atau biasa kita sebut dengan alinea menggantung. Yuk kita lihat satu-satu apa ciri-ciri dari masing-masing bentuk surat tersebut. Sekarang kita mulai dari bentuk varian lurus terlebih dahulu. Yang pertama adalah bentuk full block style atau lurus penuh. Nah, bentuk surat yang penulisannya ini semuanya dimulai dari pinggir sebelah kiri atau kita biasa sebut dengan rata kiri. Mulai dari tanggal ya sampai dengan kata penutupnya, kemudian penanda tangan suratnya atau penanggung jawab suratnya sampai dengan inisial itu dimulai dari sebelah kiri. Seperti apa bentuk suratnya? Ini dia. Nah, ini adalah bentuk surat full block style, di mana yang pertama adalah ini angka 1 ya. Angka 1 itu adalah kop surat atau kepala surat. Kepala surat memang biasanya ada di centering atau ada di center atau ada di tengah. Nah, di dalam bentuk surat, kepala surat ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena bentuk kepala surat atau kop surat biasanya diatur atau disiapkan atau disesuaikan oleh perusahaan, organisasi, atau instansinya masing-masing. Ya, biasanya kalau instansi resmi pemerintahan menggunakan logo di sebelah kiri kertas ya atau di samping kiri kertas, di samping tulisan dari nama instansinya tersebut. Ya, kemudian lanjutkan dengan betul alamat surat. Nah, yang kedua adalah tanggal surat. Ya, diikuti dengan nomor surat, diikuti dengan lampiran surat, dan diikuti oleh perihal surat. Nah, 3, 4, 5 biasa kita sebut dengan 3 serangkai dalam surat. Ya, selanjutnya di poin 6 itu ada yang namanya alamat dalam. Ya, kenapa disebut alamat dalam? Karena yang di luar atau di dalam amplop surat itu biasanya disebut dengan alamat luar. Alamat dalam biasanya tidak selengkap dari alamat dalam. Mengapa? Karena alamat dalam itu hanya untuk mengecek atau menyamakan apakah sudah sesuai dengan alamat yang ada di dalam amplop sehingga tidak keliru dalam pengiriman surat tersebut. Nah, selanjutnya adalah nomor 7 yaitu salam pembuka. Diikuti dengan alinea pembuka di 8A, alinea isi di 8B, dan alinea penutup di 8C. Nah, biasanya di dalam bentuk surat full block style itu bentuk alinea atau paragrafnya adalah sama. Nah, bagaimana cara memisahkan antar paragraf atau antar alinea? Maka antara alinea yang satu dengan alinea yang lain dipisahkan dengan satu kali hentakan jarak barisnya ya atau satu kali spasi atau satu kali enter gitu ya kalau di dalam pengetikan sehingga ada jarak antara alinea yang pertama dengan alinea yang berikutnya dibatasi oleh jarak baris. Ya. Kemudian ada nomor 9 itu adalah penutup.
ya. Kemudian diikuti oleh penanggung jawab surat, tanda tangan atau penanda tangan, kemudian ada nama penanggung jawab, kemudian diikuti oleh NIK, ya, kalau itu instansi pemerintahan. Nah, biasanya kalau di instansi pemerintahan, di atas setelah hormat kami, gitu ya, atau salam penutup, maka itu adalah jabatannya. Kenapa? Karena di nomor 12 biasanya itu ditulislah nomor induk pegawainya. Namun jika di swasta, nomor 9, nomor 10, ya, di antara nomor 9 dan nomor 10 itu tidak ada, dan nomor 12-nya berganti menjadi jabatan penanggung jawab surat. Selanjutnya, di nomor 13 adalah tembusan dan diakhiri oleh inisial. Nah, ini adalah bentuk surat lurus penuh atau full block style di mana semua penulisannya atau pengetikannya adalah rata kiri. Baik, terima kasih. Ini adalah untuk bentuk lurus penuh, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk surat selanjutnya. Baik, bentuk surat yang berikutnya adalah bentuk surat lurus atau kita sebut dengan block style. Nah, bentuk surat lurus atau block style ini hampir sama dengan bentuk surat lurus penuh, di mana perbedaannya hanya pada tanggal, salam penutup, ya, kemudian nama penanggung jawab surat, nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagaimana sistematika penulisan dari bentuk lurus atau block style. Nah, ini adalah bentuk lurus dari block style di mana untuk kop surat itu tetap masih sama, kemudian tanggalnya ya beralih ke sebelah kanan. Jangan lupa untuk tanggal, kemudian salam penutup, nama penanggung jawab surat, dan yang mengiringi nama penanggung jawab surat itu harus sejajar. Ya, ini sama nih ya, antara ini sampai ke sini itu harus sejajar, tidak boleh berbeda. Kemudian untuk yang lainnya isinya tetap sama. Di sini ada 3 serangkai lampiran, nomor lampiran dan perihal, di mana notasi lampiran itu sebaiknya tidak digunakan jika tidak ada lampiran. Dan selanjutnya ada alamat dalam, salam pembuka di nomor 7, nomor 8 ada isi surat, di mana didahului oleh alinea pembuka, 8B adalah alinea isi, dan 8C adalah alinea penutup. Di 9 ada yang namanya, betul, salam penutup, kemudian penanggung jawab surat, namanya siapa, dan dibantu dengan jabatannya, atau kalau instansi pemerintah jabatannya ada di atas, kemudian di nomor 12 diganti dengan NIP atau nomor induk pegawai, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dilanjutkan dengan tembusan di nomor 13 dan diakhiri dengan inisial di nomor 14. Baik, itu adalah bentuk lurus atau block style. Selanjutnya, kita akan melihat ke bentuk setengah lurus atau semi block style. Apa saja yang ada di dalam semi block style? Nah, di dalam semi block style ini kita isinya tetap sama ya, bahwa ada 14 bagian surat. Nah, di dalam bentuk setengah lurus atau semi block style ini sama dengan bentuk lurus atau bentuk yang sebelumnya, perbedaannya hanya pada isi suratnya. Isi suratnya kenapa? Di dalam setiap alinea, pada setiap alinea baru, maka alinea itu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam
ada penulisannya. Ya, ini adalah bentuk surat yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, kira-kira berapa sih paling banyak kita melakukan hentakan huruf ke dalam atau penulisan ke dalam hal menjorok di setiap alinea atau paragraf baru. Nah, biasanya adalah 5 atau 7 hentakan atau huruf atau ketukan. Kalau 5 semua, kalau 7 semua. Ya, walaupun memang secara standar biasanya yang digunakan adalah 5 hentakan atau 5. Baik, ya selanjutnya kita akan melihat di dalam bentuk lurus ini sudah lengkap ya. Ada full block style, benar. Yang kedua adalah ada block style dan yang ketiga ada semi block style. Selanjutnya kita akan membahas ke bentuk surat yang berikutnya, yaitu bentuk surat bertakuk atau lekuk. Ya. Pada saat kita menulis bentuk surat yang berbentuk lekuk ini atau biasa kita sebut dengan indented style, yang berbeda adalah pada alamat dalamnya. Ya, pada alamat dalam surat itu tidak rata dan bentuknya adalah seperti tangga, setiap alinea baru menjorok ke dalam. Berapa sih menjorok ke dalamnya? Sama dengan halnya di dalam paragraf, masing-masing baris itu masuk 5 huruf. Nah, biasanya ini hanya 3 baris saja. Jadi baris pertama, baris kedua 5, baris ketiganya adalah 10. Nah, untuk baris setelahnya itu disejajarkan. Karena kita selalu ingat prinsip di dalam korespondensi, kita tidak boleh melakukan pengetikan lebih dari setengah halaman kertas. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk dari indented style ini. Nah, ini adalah bentuk dari indented. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah di alamat dalam ini. Ya, kita lihat masing-masing menjorok ke dalam. Selanjutnya untuk isi ini sama dengan block style dengan semi block style. Mohon maaf, maksud saya sama dengan semi block style di mana masing-masing alinea menjorok ke dalam. Jangan lupa bahwa tanggal, salam penutup, penanggung jawab surat itu ada di sebelah kanan. Ini adalah untuk indented style. Selanjutnya untuk hanging paragraph atau bentuk menggantung, ya, atau alinea menggantung. Nah, sebenarnya ini adalah kebalikannya dari semi block style, di mana sebenarnya ini bentuknya lurus, perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya, kemudian setiap alinea ditulis kata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Ya, biasanya surat-surat statuta menggunakan bentuk paragraf, hanging paragraf. Nah, ini adalah bentuknya. Ya, jadi kita lihat di sini ya bentuk dari alineanya, masing-masing awal alinea itu sejajar dengan yang lainnya, yang berbeda adalah isinya. Di dalam isinya ini masuk atau menjorok ke dalam. Baiklah, kita beranjak ke varian bentuk resmi, di mana ada resmi Indonesia Lama atau official style, di mana bentuk resmi Indonesia Lama ini penulisan alamatnya diketik di sebelah kanan di bawah. Ini contohnya, ya. Lihat nomor 3, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk resmi Indonesia Baru. Ini adalah bentuk resmi yang digunakan oleh instansi pemerintahan di Indonesia.
apa saja yang ada di sana? Bentuk resmi Indonesia baru ini merupakan variasi bentuk dari setengah lurus. Bentuk resmi Indonesia bedanya setengah lurus, tapi ada perbedaannya di alamat di salam penutup ya, pada margin kanan yang setara dengan penulisan. Nah, jadi kalau di dalam bentuk resmi Indonesia baru, isinya itu Bapak Ibu sejajar dengan isi di dalam perihal nomor dan lampiran. Kemudian untuk penanggung jawab surat itu sejajar dengan tanggal, ya, seperti yang pada gambar. Ya, kemudian salam penutupnya juga sejajar dengan awalan dari masing-masing. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah inisial. Inisial tetap sejajar, ya, atau tembusan. Jika ada tembusan maka sejajar dengan 3 serangkai, ya, mulai dari perihal, kemudian nomor, perihal, dan nama. Oke, demikianlah bentuk-bentuk surat pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Salam hormat dan sehat. Terima kasih.